Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa. Summa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Jurdu illahi ta'ala wa li syafa'atu rasulillah wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli manahu bihi salafuna salihun ajarana wa ajarahumullah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah Gandaya City yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kemarin kita membahas surat Al-Ikhlas. Kita telah membahas kemarin tentang nama-nama lain dari surat Al-Ikhlas yang mana disebutkan, kita review ya, yang mana kemarin disebutkan kurang lebih di dalam kitab tafsir As-Sawi itu ada 20 nama daripada surat Al-Ikhlas. Dan kita hanya mengenalnya paling 1, 2, 3 nama, yaitu Al-Ikhlas, Al-Ahad, Qul-Hu, dan yang lainnya. Dan juga kita kemarin telah membahas tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya daripada surat Al-Ikhlas, yaitu yang terjadi akibat pertanyaan daripada kaum kafir Quraisy yang mendatangi Rasulullah meminta penjelasan tentang nasab dan gambaran daripada Tuhannya Nabi Muhammad, tentang Allah itu seperti apa, anaknya siapa, keturunan siapa, terbuat dari apa, apakah terbuat dari batu, dari kayu, dari emas, dari perak. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang kafir Quraisy pada zaman itu, Tuhannya dibuat dari benda-benda. Semakin status sosialnya semakin tinggi, semakin kaya, Tuhannya semakin bagus yang dipajang di rumah-rumahnya atau di tempat peribadatannya. Oleh sebab itu, ayat ini turun kemudian untuk membantah keyakinan mereka terhadap kepercayaan dan akidah tentang gambaran-gambaran Tuhan yang digambarkan sebagai benda-benda. Kemudian kemarin kita juga telah membahas sedikit tentang fadilah daripada surat Al-Ikhlas. Kita telah terangkan kemarin panjang lebar. Sekarang kita masuk kepada tafsirnya. Surat Qul Huwallahu Ahad ini dimulai dengan kata perintah Qul. Qul itu artinya katakanlah. Namun di sini kata perintah ini ya tidak ada objek yang diperintahkan apa. Gitu. Qul katakanlah, bacalah, gitu kan? Apa yang disuruh baca? Apa yang disuruh katakan? Nah, ini kalau kata qul di dalam Al-Quran itu mengandung tiga makna. Yang pertama qul, bacalah atau bacakanlah. Artinya apa? Kita disuruh baca untuk diri sendiri. Baca untuk diri sendiri. Kedua, bacakan untuk orang lain. Artinya kita diperintahkan mengajarkan. Kenapa? Karena Al-Quran itu ya harus dipelajari dan diajarkan. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Kata Rasulullah SAW. Jadi qul ini berarti bacalah dan bacakanlah, artinya sampaikan. Yang kedua, qul ini bermakna ya sampaikanlah, baligh, artinya
ajarkan, sampaikan, dakwahkan. Karena Qul huwallahu ahad ini merupakan ajaran yang pondasi dari agama Islam, yaitu ajaran yang sangat penting, yang sangat esensial di dalam agama Islam. Maka penting harus diajarkan lebih dahulu. Dikatakan bahwa awwaluddin ma'rifatullah. Dasar pertama daripada agama itu adalah mengenal Allah. Dan cara mengenal Allah itu ya lewat surat Al-Ikhlas ini. Kita tahu Allah itu nanti seperti apa. Bukan dari benda-benda. Allah wahad, dia adalah satu-satunya. Nah, itu artinya kul. Terus yang ketiga, artikul yang ketiga adalah isyrah. Sampaikan, jelaskan maknanya seperti apa. Jadi tidak hanya cukup membaca, jadi harus dipahami maknanya, dijelaskan. Kalau sudah paham, dijelaskan kepada orang lain maknanya. Itu pengertian kul. Baik, kita lanjut. Apa yang harus dibaca? Wallahu ahad. Katakan bahwa dia Allah itu ahad, adalah esa. Nah, dalam tafsir Indonesia dikatakan esa. Tapi beda antara esa dan satu. Nah, dalam bahasa Arab itu ada namanya wahid. Nah, hitungan itu dimulai dari wahid, isnani, salasa. 1, 2, 3 sampai 10. Nah, apa bedanya wahid, satu, dan ahad yang bermakna juga satu? Nah, ini dalam bahasa Arab uniknya. Kalau satu, wahid, itu biasanya dihasilkan dari sebuah penambahan atau dihasilkan dari sebuah pengurangan atau perkalian misalnya. Itu namanya bilangan. Misalnya untuk menghasilkan satu itu ya 2 kurang 1 bisa, atau 1 tambah 0 ya bisa. Itu wahid. Tapi kalau ahad, ini adalah ya, jumlah yang nggak bisa dihasilkan, ya bukan jumlah yang dihasilkan dari sebuah penambahan atau pengurangan. Itu namanya ahad. Makanya disebut satu-satunya. Allah itu adalah satu-satunya. Ya, satu-satunya dalam apa? Ya di dalam zatnya. Satu fi dzatihi. Satu-satunya Allah dalam zatnya, zatnya itu tuh satu doang, gak ada yang punya. Nah, itu para ulama tauhid menafsirkan bahwa Allah itu ahad fi wujudihi, satu di dalam wujudnya. Jadi semua alam semesta ini tidak ada, yang ada itu hanya Allah saja, wujud. Makanya Allah punya sifat wujud, satu-satunya dia yang ada. Allah yang lain kita, termasuk bangunan-bangunan semua sebenarnya tidak ada. Nah, bagaimana untuk menjelaskan kok sekali itu terlihat? Iya betul, gitu. Dan tidak semua yang tidak terlihat juga bukan berarti dianggap tidak ada. Jadi yang terlihat juga bisa menjadi tiada. Nah, kenapa alam semesta ini dianggapnya maujud, ya, diadakan, bukan wujud tapi diadakan. Nah, sesuatu yang diadakan itu berarti diwujudkan dari tiada menuju ada, gitu. Jadi diwujudkan menuju ada, asalnya tiada dan akan kembali kepada tiada. Maka yang tetap ada hanya Allah satu-satunya. Satu contoh misalnya kertas ini kelihatannya wujud, ada, tampak, terlihat oleh mata. Namun ini bisa menjadi tiada, misalnya ketika dibakar, kemudian hasil pembakarannya dibikin halus, dihaluskan, kemudian terbangkan ke angin sampai tidak berbentuk. Nah, akhirnya ya tidak ada kembali. Termasuk bangunan ini seperti batu-batu yang besar. Batu-batu yang besar itu ketika dibelah menjadi belahan batu. Kemudian nanti setelah dibelah diperkecil lagi menjadi apa? Menjadi bongkahan. Kemudian setelah bongkahannya diperkecil lagi menjadi apa? Koral. Kemudian koral itu diperkecil lagi nanti jadi kerikil. Kerikil itu dikecil-kecil lagi jadi pasir. Kemudian pasir diperkecil lagi nanti
sampai tinggal ion-ion saja, tinggal energi-energi saja. Nah, itu menunjukkan bahwa makhluk itu sebenarnya tiada. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu disebut Allah itu wujud ahad, salah satu-satunya fi wujudihi, di dalam wujudnya, di dalam zatnya. Dan wujudnya Allah itu ya satu, tidak ada yang menyamainya. Dalam Al-Quran disebutkan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai Allah. Dan syai'un, sesuatu apapun di muka bumi tidak ada. Jadi Allah tidak bisa digambarkan seperti apa, tidak ada persamaannya. Kalau ada gambaran kita bahwa Allah seperti ini, misalnya tangannya panjang, tangannya banyak, kakinya seperti itu, bukan Allah. Jadi gambaran apapun dalam benak kita tentang Allah itu bukan Allah. Jadi itu namanya ahad fi wujudihi, ahad di dalam wujudnya, tidak ada yang menyamai. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa samil alim. Yang kedua adalah ahad fi asma'ihi, satu-satunya di dalam namanya. Nah, kita buktikan bahwa Allah itu hanya satu-satunya, dia namanya dia yang punya. Misalnya kata Allahu, dari zaman Nabi Adam, makhluk pertama yang diciptakan, sampai zaman sekarang itu tidak kita jumpai ada orang yang bernama Allah. Kira-kira ada kan yang bernama Allah dari zaman Nabi Adam? Atau ada nggak nanti pada zaman yang ke belakang dari sekarang ada yang coba-coba memberi nama Allah anaknya bisa? Tidak ada. Makanya ahad fi asma'i. Dan yang berani, kalau berani kualat. Ada orang yang memberikan nama hanya dengan sifat-sifatnya, misalnya Latif, Husain, Rahim, Rahman, dan semacamnya. Itu sebenarnya menurut adab kita selaku hamba Allah tidak boleh langsung memberikan nama si Rahman, si Rahim. Itu menandingi Allah itu. Kalau mau ditambahin Abdul Rahim, Abdul Rahman, kasih Muhammad, ya kan nama Allah dipakai. Dialah yang punya nama satu-satunya. Gitu. Nah sekarang ini mungkin karena kurangnya ilmu kita, kadang kita ngasih nama anak-anak kita itu tanpa hamba. Abdul Rahim, Abdul Rahman, langsung Rahman. Ini bisa kualat, gitu ya. Itu ahad fi apa tadi? Fi asma'i, satu-satunya dalam namanya. Nah, yang menarik lagi Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, salah satu pengarang kitab Al-Hikam yang cukup fenomenal dan dijadikan rujukan oleh seluruh ulama-ulama di dunia. Dia mengatakan bahwa nama Allah itu jika diurai satu persatu, diprotolin satu-satu, dicopot satu-satu, itu tetap kembali hurufnya kepada Allah. Satu contoh misalnya, Allah itu terdiri dari huruf apa? Alif, lamnya dua ya, lam, terus ha. Alifnya bermakna ahad. Allah ahad, artinya apa? Satu-satunya. Ketika alif yang pertama dibuang menjadi apa? Lillahi. Apa artinya lillahi? Hanya milik Allah. Artinya semuanya kembali kepada Allah. Misalnya dalam muqaddimah salat kita, dalam dalam doa kita misalnya dikatakan inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu ya. Jadi semuanya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi lillahi, walaupun alifnya dibuang yang pertama, jadi lillahi tetap kembali kepada Allah. Kemudian nanti lamnya yang pertama kita buang lagi menjadi apa? Lahu tetap kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran banyak lahu mulkus samawati wal ardh. Lahu milik Allah, mulkus samawati wal ardh, segala kerajaan langit dan bumi. Jadi lahunya tetap kembali kepada Allah. Kemudian
satunya lah, yang kedua lagi kita buang. Kata Allah itu, qul huwallahu. Kata Allah, lam yang udah dibuang jadi apa? Jadi hu. Nah, hu ini dalam bahasa Arab disebut domir. Ya, domir yang kembali kepada apa? Kepada Allah. Nah, misalnya ini yang banyak dalam ayat kursi. Dalam ayat kursi itu banyak wala ya'uduhu. Kalau tidak salah ada 6 atau 7 dalam ayat kursi itu domir hu atau hi yang kembali kepada Allah. Kita coba buktikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu. Punya lagi kembali ke Allah. Illa bi'idnihi, hinya kembali ke Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu 7 hifdzuhuma wal ard. Itu ada kata hu yang semuanya kembali kepada Allah. Ya, makanya ada di antara kelompok umat Islam yang berpikir cuman hu. Itu maksudnya Allah. Karena ada dalilnya juga. Ya, hu itu namanya Allah. Huwa juga bagian, ada yang mengatakan itu bagian dari nama Allah. Itu namanya ahad fi asma'i, satu-satunya dalam namanya. Beda kalau nama kita coba. Kalau nama manusia kita protolin satu-satu, akan berubah namanya, akan berubah orangnya. Contoh misalnya Saiful dibuang sinnya menjadi Yipul. Nah, iyanya dibuang menjadi Pul. Nah, beda lagi artinya. Orangnya juga beda. P-nya dibuang, fa-nya dibuang jadi ul atau ul, jadi beda. Fadli dibuang fa-nya jadi adli, dan-nya dibuang jadi li, nah jadi lili jadi beda. Itulah kehebatan asma Allah. Ahad fi asma'i, satu-satunya. Qul huwallahu Allahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Ahad fi asma'i, satu-satunya dalam namanya. Yang ketiga adalah ahad fi sifatihi. Ahad di dalam sifatnya. Sifatnya apa? Allah itu yang mempunyai sifat banyak. Ada yang menggolongkan punya sifat 20. Nah, dalam Asmaul Husna ada 99 nama itu sifat. Misalnya Allah mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Boleh manusia punya sifat penyayang, sifat pemurah, tapi tidak akan bisa menyamai sifat pemurahnya Allah. Tidak akan bisa menyamai sifat kasih sayangnya Allah. Gitu. Tidak akan bisa. Jadi dia satu-satunya dalam sifatnya. Yang ketiga, yang keempat ya, adalah ahad fi af'alihi. Ahad di dalam pekerjaannya. Nah, kalau kita berbicara tauhid, bahwa sebenarnya yang al-fa'al yang maha pekerja, maha aktif, itu hanya Allah. Yang maha berbuat itu hanya Allah. Manusia itu tidak bisa berbuat. Dia bisa berbuat karena apa? Karena digerakkan, karena diaktifkan oleh Allah. Ya buktinya walaupun dia hidup, kalau Allah sudah cabut kekuatannya, kesehatannya, jadi stroke misalnya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Mulutnya yang biasa ngomong lancar dijadikan stroke, mulutnya menyon misalnya, jadi nggak bisa ngomong. Nah, itu kenapa? Ya karena Allah sudah cabut nikmatnya. Yang biasa berjalan kencang, berlari kencang, nggak kuat jalan. Nah,
itu namanya Al-Fa'al. Allah itu satu-satunya dalam perbuatannya. Nah, kalau sebab itu kita harus menggantungkan ya semua hidup kita, gerak dan diam kita hanya kepada Allah semata. Itu pengertian Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di sini diulang 2 kali. Allahu ahad, Allah itu ahad satu-satunya. Allahus samad, Allah itu as-samad. Apa artinya samad? Nah, arti samad di sini dalam terjemahan Depak itu diartikan tempat meminta. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu bukan hanya tempat meminta. As-samad itu artinya banyak. As-samad itu artinya banyak. Nah, salah satu artinya misalnya as-samad itu artinya dia tempat berhajat seluruh makhluk Allah. Jadi Allah berhajat kepadanya, Allah butuh kepadanya, butuh berlindung, butuh makan, butuh minum, butuh bernafas, semuanya. Itu namanya as-samad, tempat manusia berhajat hanya kepada Allah. Nah, kalau sebab itu kita tidak boleh berhajat kepada makhluk. Orang yang bertauhid dengan benar, kita harus hanya berhajat kepada Allah, tidak ada yang lain. Nah, makna yang kedua as-samad itu adalah al-hayyul qayyum la zawala lahu, yaitu dia selalu tegak, hidup dan tegak. La zawala, ya, tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat, tidak akan pernah berakhir. Itu al-hayyul qayyum. Nah, kalau manusia itu ada batasnya. Likulli syai'in ajal. Manusia itu ada asal batasnya, ada ajalnya, ada ketentuannya. Termasuk ya manusia, tumbuh-tumbuhan, handphone itu ada ajalnya. Ajalnya kapan? Kalau dia sudah jatuh, nggak bisa dipakai, LCD-nya udah rusak, nggak bisa dipencet, itu sampai pada ajalnya. Manusia juga demikian. Nah, Allah al-hayyul qayyum, dia tetap hidup selamanya dan kehidupan yang tegak. Al-qayyum mengurus segala keperluan makhluknya. Ya, tidak ada yang terlewatkan. Itu namanya makna as-samad. Nah, ada lagi as-samad bermakna nurun yatala'la, cahaya yang berkilauan. Jadi Allah itu adalah nur. Dikatakan dalam Al-Quran Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Dan cahaya Allah itu nurun yatala'la, tidak bisa melihat, tidak apa, nurun yatala'la, cahaya yang sangat berkilauan. Dan manusia tidak akan bisa menembus melihat cahaya yang begitu terang. Ya, kalau yang kita lihat cahaya matahari itu bukan Allah. Itu hanya pantulan, ibaratnya seperti itu, bagian dari cahayanya Allah. Karena dicahaya oleh Allah maka matahari bercahaya. Kita tidak akan bisa sampai pada inti cahaya. Kenapa? Karena Allah itu maha nur, maha bercahaya. Dan kita saja kalau melihat terangnya matahari di siang bolong saja kita perih mata kita, gak mampu melihatnya. Apalagi melihat cahaya Allah. Cahaya lampu yang sangat terang saja kalau terlalu dekat kita gak mampu melihatnya. Nah, itu namanya as-samad. Ada lagi pengertian as-samad, la jawfalah, dia tidak mempunyai rongga. Artinya Allah itu padat, tidak mempunyai rongga. Karena kalau mempunyai rongga itu berarti butuh sesuatu, butuh makan, butuh minum. Dan kalau punya rongga pasti dia mengeluarkan sesuatu. Nah, Allah itu la jawfalah, tidak punya rongga. Ya. Nah, semua pengertian yang berbeda itu ya benar adanya, sama, sesuai dengan sifat Allah. Sesuai dengan sifat Allah, tidak ada yang bertentangan. Nah, yang mengartikan lagi, kemudian dijelaskan kata as-samad lam yalid wa lam yulad,
karena dia tidak punya rongga, tidak punya lubang, ya, tidak punya celah, maka lam yalid walam yulad. Dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Nah, itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Artinya dia ada dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsi, dia ada dengan sendirinya. Kalau kita tidak ada dengan sendirinya, kita diadakan. Seperti yang pernah kita bahas, kita ini diadakan dari tiada menuju ada. Kemudian dijadikan oleh Allah, dipilih dari sekian juta sel yang akan lahir ke dunia, dipilih satu menjadi manusia ahsanu taqwim, manusia terbaik. Walaupun bentuknya macam-macam, mau yang hitam, mau yang hidungnya pesek, yang kurus, yang bogel dan semacamnya, semua itu adalah ahsanu taqwim, sebaik-baiknya bentuk yang dipilih oleh Allah. Gitu. Sebaik-baiknya bentuk yang dipilih oleh Allah di antara makhluk-makhluk yang lain. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan bagi Allah itu tidak ada kufu, tidak ada kesamaan, ya, tidak ada kesamaan, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang setara, la nadhira, setara dalam wujudnya, setara dalam kekuasaannya, setara dalam sifatnya, tidak ada yang sama. Nah, kata kufu makanya diambil dari kufuan gitu ya. Oh, dia nama si fulan, nama si fulan itu sekufu. Nah, itu dari kata kufuan. Selaras maksudnya. Sebanding. Nah, kalau Allah itu tidak ada bandingannya, jadi tidak bisa dibanding-bandingkan. Ya. Terus lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa? Wa lam yakul lahu kufuwan itu la sahibatalah. Allah tidak punya istri, tidak punya serikat, la syarikalah. Ya, Allah tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya pendamping. Kalau ada pendamping, ada anak, ada yang membantu, itu namanya kufu, namanya kufuan. Kama qala badi'us samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad wa lam yakul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan langit dan bumi. Anna, bagaimana mungkin Allah itu punya anak? Walam takul lahu sahibah, padahal Allah itu tidak punya istri. Ini nanti untuk menampik tuduhan orang-orang kafir, orang-orang Nasrani pada waktu itu yang mengatakan Allah itu punya anak, punya istri. Wa khalaqa kulla syai', dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang memiliki sesuatu, menciptanya, memberikan rezeki, mengaturnya. Bagaimana Allah dikatakan punya tandingan, punya sesuatu yang menyamainya atau yang mendekatinya? Tidak ada. Allah itu taqaddas wa tanazzah, Allah itu maha suci. Mereka orang-orang kafir itu berkata, dalam Al-Quran ini disindir oleh Allah, wa qalu ittakhadar rahman walada. Mereka menduga bahwa Allah itu punya anak. Mereka berkata Allah itu punya anak. Ittakhadar rahman walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang mungkar. Kalian telah berbuat bohong. Allah bilang punya anak, Allah bilang mengangkat anak dan semacamnya. Kalian telah berbuat kebohongan, kemungkaran. Takadus samawatu, hampir langit itu yatafattarna minhu, pecah, hampir langit pecah, minhu, dari qawli, dari omonganmu. Akibat omonganmu itu hampir langit pecah. Wa tanshaqqul ardh, hampir bumi terbelah. Wa takharrul jibalu hadda, dan hampir bumi itu gunung itu runtuh. Hampir gunung runtuh, kaget mendengar omongan kalau Allah itu anidda'u lirrahmani walada, karena mereka menuduh Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan padahal tidak layak bagi Allah Ar-Rahman untuk mempunyai anak.
Gitu. In kullu man bis samawati wal ard illa atir rahman abda. Tidak ada itu. Semua yang ada di langit dan di bumi, ia datang kepada Allah sebagai hamba. Sebagai hamba. Gitu. Jadi mengapa Allah dikatakan punya anak? Nah, itu adalah tuduhan yang mengada-ngada, tuduhan yang sesat. Baik, barangkali itu sedikit daripada gambaran daripada tafsir surat Al-Ikhlas. Barangkali ada yang perlu didiskusikan seputar tafsir dari surat Al-Ikhlas tadi. Ya, ini sedikit ya, ayatnya pendek tapi sangat powerful dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita jika kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Baik itu dengan membacanya, kemudian ya mengulang-ulanginya, mentadaburi, semua bermanfaat. Sebagaimana dijelaskan kemarin ya dalam tafsir, dalam fadilah-fadilahnya. Baik, silakan. Seputar surat Al-Ikhlas. Cukup ya, kalau cukup kita tutup dengan doa penutup juz. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini bermanfaat buat kita. Ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat, dan mudah-mudahan bisa mengangkat derajat kita di dunia sampai di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir li